Halo semuanya, kembali bersama DR Story. Kita akan melanjutkan materi integritas khusus latihan soalnya. Dan kabar gembira buat para pejuang CPNS, DR Story akan mengadakan mini tryout materi integritas. Buat yang pengen ikutan, caranya gampang teman-teman, hanya perlu screenshot gambar yang mirip dengan ini di video. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai habis ya. Kemudian kirimkan gambar screenshot tersebut ke akun Telegram DR Story. Link akun Telegramnya ada di deskripsi ya. Dijamin soalnya bermanfaat buat latihan teman-teman semua. Jangan sampai ketinggalan. Yuk kita lihat latihan soal yang pertama. Contoh budaya berikut ini yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan mencederai integritas adalah A. Tidak melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal, kemudian tidak membayar hutang, C. Membuat prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan, D. Melakukan plagiat karya tulis, atau E. Memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial. Nah, di sini keywordnya adalah tidak mencerminkan nilai kejujuran. Yang A dan B itu mencerminkan ketidak bertanggung jawab ya, jadi tidak bertanggung jawab. Kemudian yang C itu nilai positif, jadi tidak mungkin. Dan yang D, plagiat, itu merupakan sama dengan melakukan kebohongan. Jadi ini termasuk ke dalam perilaku yang tidak mencerminkan nilai kejujuran. Untuk yang E, ini tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan nilai kejujuran. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D. Soal yang kedua, segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Baharudin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Suatu ketika, hal itu membuat seorang kerabatnya kecelik. Ceritanya, tahun 1983, Lopa diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah yang juga kerabatnya, Riri Amin dan Pagar Ayu, telah menunggu di depan. Mereka menanti mobil dinas berplat DD3 berhenti di depan pintu. Namun mobil itu tak jua tiba. Ketika sedang resah menanti, tiba-tiba suara Lopa terdengar. Rupanya ia bersama istrinya ke sana menumpang pete-pete, angkutan kota khas Makassar. Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas, jadi saya tak boleh datang dengan mobil kantor, terang Lopa. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Nah, pertanyaannya, menurut Anda nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari kisah di atas? Kemudian pilihan jawabannya mandiri, sederhana, disiplin, tanggung jawab, atau adil. Dan keywordnya adalah nilai integritas. Dari keyword, segala sesuatu itu harus sesuai peruntukannya. Jadi tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Nah, ini adalah sesuai dengan nilai integritas disiplin karena tidak menggunakan uang atau fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 3, nilai-nilai berikut yang termasuk nilai integritas anti korupsi pada etos kerja adalah jujur, bertanggung jawab, dan adil, tanggung jawab peduli mandiri, kerja keras, mandiri sederhana, adil, berani, dan peduli, atau jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk soal ini, keywordnya nilai integritas pada etos kerja. Ingat, etos kerja itu singkatannya Kerasem. Apa itu Kerasem? Kerja keras, sederhana, dan mandiri. Jadi soal ini jawabannya yang C. Soal selanjutnya, sebagai Kepala Daerah Kepolisian Metropolitan Jaya, Widodo bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal tersebut.
Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu ditutupi demi menjaga nama baiknya. Namun, Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan putranya kepada Kepolisian Sektor Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono dijatuhi hukuman percobaan. Bapak bilang, meskipun kamu anak polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya saya disidang di pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai seorang anak, saat itu saya merasakan betul ketegasan Bapak, kenang Tono. Nah, pertanyaannya, menurut Anda nilai integritas apa yang bisa diteladani? Mandiri, sederhana, jujur, tanggung jawab, atau adil? Di sini keywordnya adalah meskipun kamu anak polisi tetap harus bertanggung jawab. Jadi Pak Widodo itu sadar harus adil di depan hukum. Jadi beliau tidak membeda-bedakan di depan hukum termasuk terhadap anaknya sendiri. So jawaban soal ini adalah yang E, adil. Selanjutnya, seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan, kode etik, dan standar operasional yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan undang-undang. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap seseorang yang memiliki jiwa integritas adalah pilihannya cinta tanah air, jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, D, memiliki prinsip dan nilai hidup, atau E, menghargai waktu. Nah, di sini keywordnya adalah yang bukan merupakan seseorang yang memiliki jiwa integritas ya. Nah, yang B, C, D, E ini sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang materi integritas ya. Ini merupakan ciri dari integritas. Nah, berarti jawaban untuk soal ini adalah yang A, cinta tanah air, karena cinta tanah air termasuk ke dalam nasionalisme. Soal selanjutnya, seseorang yang ditandai sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi yang memancarkan sifat kewibawaan dan kejujuran merupakan ciri A, Bhinneka Tunggal Ika, integritas, kepribadian, nasionalisme, atau bela negara. Nah, keywordnya adalah kesatuan yang utuh, kemudian memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, ini merupakan pengertian dari integritas. Jadi soal ini jawabannya adalah yang B. Lanjut, sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Burhanuddin Lopa. Bagi dia, tak ada urusan sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Lopa menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, siapa yang mengisi bensin? Si ajudan pun menjawab dengan jujur, Pak Jaksa, Pak. Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil, kembali ke kantor sang jaksa. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai, seloroh Lopa. Kecurigaan Lopa berawal dari saat jarum penunjuk di meteran bahan bakar mendekati F. Padahal seingat dia, saat tiba di tujuan, jarum penunjuk justru mendekati E. Dari situlah ia mengetahui ada orang yang mengisikan bensin ke mobilnya. Menurut Anda, nilai integritas yang bisa diteladani adalah jujur, bersih, peduli, sederhana, disiplin.
Nah, dari keyword meminta sang jaksa menyedot kembali bensin. Kemudian Lopa berkata punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai ya. Di situ berarti menunjukkan bahwa Lopa itu seseorang yang konsisten, kemudian tidak curang dan juga amanah. Jadi, beliau menggunakan uang bensin yang sudah diberikan itu benar-benar untuk membeli bensin. So, untuk soal yang ini jawabannya adalah yang A, jujur. Soal selanjutnya, norma ini berasal dari integritas diri manusia yang menghasilkan moral dan akhlak. Berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat atau universal. Sanksi bagi pelanggar norma ini berupa perasaan tidak tenang. Norma yang dimaksud adalah A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan, atau E. Norma adat. Nah, di sini keywordnya menghasilkan moral dan akhlak. Ingat teman-teman, yang berhubungan dengan moral dan akhlak, kemudian budi pekerti atau baik buruknya tingkah laku, itu pasti norma kesusilaan. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Bagaimana soalnya teman-teman? Cukup panjang-panjang ya. Nah, jadi CPNS tahun 2019 itu untuk TWK kebanyakan soalnya panjang-panjang seperti soal cerita dengan jawaban yang mirip. Ini mirip seperti soal TKP HOTS. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam menjawabnya. Tips dari DR Story, jika waktu tersisa tidak banyak, teman-teman bisa baca saja bagian kalimat pertama dan kalimat akhir. Karena biasanya poin utama dalam soal cerita itu ada di bagian tersebut. Nah, itu dia pembahasan soalnya, dan ini ada satu latihan soal yang belum ada kunci jawabannya. Teman-teman bisa memberikan pendapat atas jawaban dan alasannya dengan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena DR Story akan melanjutkan pembahasan CPNS di video berikutnya. Don't miss it. Terima kasih, DR Story pamit, see ya.